podcast kehidupan. Batam mengubah hidupmu. Hidupmu aja ya, bukan hidupku. Edisi kali ini di podcast kehidupan saya ada kedatangan narasumber bintang tamu kita, panggil dengan Obed Efron Munte. Ya halo. Dipanggil siapa, bro? Oke, boleh dipanggil Obed, boleh Obed. Munte ya, Munte. boleh. Ya. Boleh Obed aja biar lebih dekat. Obed Efron Munte ini seorang YouTuber, Masih, seorang masih merintis. penulis lagu ya. Ada berapa lagu tadi? Lagu mungkin hampir 10 lah. 10 lagu ya. Jadi di channelnya sendiri ya, nama channelnya Ya, apa? saya rilis di channel saya pribadi yang berjudul, sekarang saya ganti menjadi Home Production. Home. Ya. Kemudian juga seorang hamba Tuhan ya, artinya Semua kita hamba Tuhan. hamba Tuhan, dia melayani di gereja. Untuk Kemudian kali ini. juga owner percetakan. Ini benar ya? Owner Oh iya, percetakan. kebetulan saya sedang merintis online printing ya. Yang mungkin masih sedang berjalan, mungkin kedepannya bisa punya stand sendiri ya. Oke. Berarti itu owner percetakan maksudnya kayak spanduk gitu ya? Iya, saya ada cetak-cetak semuanya untuk kebutuhan branding produk atau promosi seperti spanduk atau brosur atau segala macam. Brosur Untuk kebutuhan untuk kebutuhan Promosi usaha. promosi ya. Dan juga S1 sastra Inggris. Iya betul, saya Udah lulus ya? ya, saya baru lulus. Kebetulan ada kesempatannya di usia 25 tahun. Jadi saya baru lulus. Setelah 4,5 tahun saya menyelesaikan studi saya dan selesai di tahun ini gitu. Kebetulan bulan 6 kemarin. Selesainya ya? Iya. Oke, selamat ya. Sekarang Oke. berarti sekarang namanya Obed Efron Munte SS. Ya betul. Sastra. Ya, sarjana Oh, sastra. sastra. Ya. Oke bro, kita langsung lah ya. Sudah berapa lama tinggal di kota Batam Nauli ini? Oke. Nauli ya. Ya, Nauli kan? Gak balau kayaknya biasanya. Kota Batam yang dikenal dengan kata teh obeng kan? Oke betul. Oh jadi saya berangkat tahun 2015 ya. Awal tahun 2015 pas tepat bulan Januari saya dengan berharap bahwa suatu saat saya akan meniti karir di sana di Batam, tepatnya di sini ya. Nah, hingga saat ini sampai 8 tahun lebih lah. Ya. Tahun 2015 ya? Iya. Mungkin udah 10 tahun lah. Iya, 9 tahun gitu ya. Iya. Alasan kenapa bro memilih ke kota Batam? Tempat perantau lah gitu, tempat Oke. mengubah hidup lah ya. Jadi ceritanya sedikit tricky lah ya. Jadi dulu pertama saya bekerja di salah satu perusahaan sawit pada saat itu. Oke. Kemudian jiwa muda masih baru pengen menjajak lah ya, masih tamat-tamat sekolah SMK, SMA gitu ya. Iya. Setelah itu kerja pun di perkebunan gitu ya. Jadi jiwa kita pengen merantau, jiwa kita pengen lihat suasana di luar gitu, seperti apa di perkotaan gitu. Membuat kita itu nggak betah gitu. Jadi 1 tahun kerja di perkebunan sawit, lari ke Medan, ternyata tidak segampang itu gitu menjalani hidup di kota gitu ya. Di kota saya hidup sakit jatuh bangun juga hingga akhirnya saya pulang kampung dulu. Pulang kampung, orang tua anjurkan ke kota Batam pada saat itu. Setelah pada saat itu ada keluarga juga di sini, jadi saya ikut keluarga ke sini. Apakah setelah sampai ke kota Batam seperti harapan ya, gampang mudah? Oh iya. Atau bagaimana? Jadi pada saat itu ada motivasi satu adalah bahwa yang saya mau adalah saya pengen nanti di Batam saya kuliah gitu. Itu ada. Memang ada keinginan dari dulu mau kuliah ya. Betul, melanjutkan ada sekolah vision ya. saya di sana. Next nanti saya mau di sana kerja sambil kuliah. Itu ada cita-cita waktu itu sebelumnya. Terus setelah sampai di Batam, yang saya bayangkan adalah bahwa ternyata Batam itu tidak dulu pada zaman itu Iya. ya, 2015
2015 mungkin pembangunan masih dibilang tidak sebagus sekarang. Iya benar. Jadi saya melihat sama aja ya, kayak pemandangannya masih ada bukit segala macam gitu. Dan ya setelah berjalan beberapa bulan ternyata saya baru tahu bahwa it's not easy, ya kan. Kita harus memulai sesuatu atau kita harus ditantang dengan tantangan, misalnya nganggur gitu ya. Jadi Tantangan apa? Aku udah serius nih, nganggur rupanya. ya, jadi 6 bulan saya harus menghadapi yang namanya nganggur pada saat itu, bekerja sebagai kuli demi ya Bertahan hidup ya. ya itu pada saat itu untuk membantu keluarga juga yang di Batam, sementara untuk ya, sebelum dapat pekerjaan yang lebih baik. Berarti ya bisa dibilang pekerjaan yang Bro lakukan di Kota Batam ini pertama ya kuli ya. Betul, Kuli itu berarti dalam tanda kutip di proyek ya, bangunan gitu ya. betul. Itu Ya. sebagai tukang atau helper atau apa? Ya, saya sebagai otomatis saya kan bukan ngerti apa-apa ya dunia Iya, benar. bangunan ya. Saya belajar, jadi saya ngikutin yang bisa saya lakukan, saya kerjakan sesuai dengan instruksi Kayak dari ngangkat bata gitu ya. iya. Jadi ya gitulah, ngikutin proses. Oke, itu berapa lama Bro kerja sebagai di kuli lah atau di proyek? Ya 6 bulan. 6 bulan. Pada saat itu sedang sambil menunggu KTP. Jadi harus KTP Batam ya. Iya. Kata orang lebih mudah cari Iya, pekerjaan betul, jika betul. KTP Batam. Nah setelah 6 bulan, pekerjaan apa lagi yang Bro lakukan atau dapatkan di Kota Batam ini? Iya, pada saat itu I wouldn't give up. I would give up at the time. Saya mau menyerahkan. Jadi it's not my place. Dan saya pikir mungkin ini bukan tempat saya gitu kan. Saya udah pada saat itu I have no money ya kan. Saya nggak punya uang gitu. Saya minta uang keluarga, saya nyerah. Saya mau pulang. Pulang ke kampung balik Go gitu. home. Jadi pada saat itu respon dari kampung, oke, saya kirimkan ongkos kamu, kamu bisa pulang. But miracles happen ya kan. Yes, yes. Keajaiban terjadi, ada seseorang yang baik hati yang menawarkan saya kerja. Dan at least itu bisa membantu perkembangan saya. Saya bisa bekerja, walaupun mungkin tidak seperti income yang diharapkan mungkin ya, tapi pada akhirnya bisa menghidupi saya hingga saya bisa kuliah. Dan saya pada saat itu karena saya nyadarin gimana sakitnya nganggur gitu ya. Jadi saya hati-hati gitu. Dan saya mencoba bertahan dalam pekerjaan itu. Hingga saya betah sampai 8 tahun lebih. Kalau boleh tahu itu pekerjaan apa? Iya, itu tadi sudah ada disinggung mengenai percetakan ya. Gitu. Masih berhubungan dengan gitu. percetakan gitu. Ya, itu alhamdulillah saya punya skill di sana. Punya bidang di sana. Berarti setelah dari proyek itu langsung ke percetakan tadi ya, selama 8 tahun. Kebetulan saya awalnya ditempatkan sebagai bagian kecil, bagian unit yang backup lah ya. Kemudian saya perlahan-lahan belajar desain. Akhirnya saya autodidak, saya belajar desain produksi atau desain sederhana gitu. Terus apakah sekarang masih bertahan di pekerjaan yang perjalanan tadi atau sudah selesai dari sana? Nah itu, jadi pada saat itu ada momen saya pikir saya sepertinya harus mencoba sesuatu yang baru gitu. Maksudnya saya punya kecintaan sesuatu yang lain gitu, apa bahasa. Oke. Bahasa Inggris ya. Jadi pada saat itu saya ingin melanjutkan studi itu. I wanna have another capacity ya kan? Skill yang lain yang saya ngerasa di skill ini saya merasa jenuh gitu, ada titik jenuh juga. Apalagi kan satu tempat ya selama 8 tahun ya. Saya merasa jenuh dan saya pengen mengejar sesuatu yang lain. Ya, dan saya punya kesempatan di usia 25 ya itu tadi Kuliah. selesai. Ya, baru. Gitu. Ya. Berarti segala pekerjaan yang Bro lakukan bukan soal tidak mencintai pekerjaan, tapi ada unsur kejenuhan juga ya. Iya betul. Satu, kita perlu kemajuan. Siapa sih nggak pengen maju? Benar lah, semua orang pengen Ya, maju. seperti itu. Ya, jadi ya teman-teman, ini Bro ini bekerja dari awal ya proyek ya, artinya
sangat tragis lah artinya. Bukan berarti saya tidak saya bilang pekerjaan itu tidak bagus ya. Tetapi bagi kita yang merantau ini, kalau hanya sekedar kerja seperti itu di kampung juga banyak Iya, gitu betul, kan. betul. Kita mau merantau ya pasti mau pekerjaan yang lebih nyaman atau bahkan buka usaha sendiri kan, seperti yang Bro lakukan sekarang ini ya. Ya, oke lah. Tidak juga bisa kita pungkiri bahwa di dalam kehidupan kita itu ada namanya faktor keluarga. Ya, jadi ya di sini saya mau bertanya ke Bro lah. Bro ini berapa bersaudara? Oke, jadi gimana ya? Bicara tentang saya pribadi agak rumit sebenarnya gitu ya. Karena kita bisa dibilang berapa saudara, kalau orang mungkin jawabnya segini. Iya, Ya. saya misalkan saya langsung ya. 5 bersaudara, anak kedua. Tapi kenyataannya kalau kita bilang berapa bersaudara, saya bisa bilang saya sendiri kalau misalnya dari orang tua kandung saya. Karena ibu saya itu 2 kali ada atau menikah 2 kalinya. Jadi ibu saya dengan ayah kandung saya, Iya, benar. ya hanya saya anak kandungnya gitu. Jadi kemudian saya menikah lagi dan punya 4 Orang adik anak. saya. Jadi saya lebih ambil dari saudara. Jadi kita total 5 lah. Bersaudara anak pertama gitu ya. Jadi saya sebagai anak pertama. Tapi yang adik-adik itu bukan Adik saya satu. sekandung 4 lagi. Iya. Arti keluarga untuk Bro apa sebenarnya? Oke, keluarga gimana ya? Kalau saya bilang keluarga, kalau orang bilang segalanya gitu ya. Dan saya juga pengen banget bilang segalanya. Segalanya gitu keluarga ya. itu gitu ya. Tapi bang betul segalanya. Cuman ya bisa dibilang saya mengalami mungkin ya tidak sepenuhnya mengalami kasih sayang keluarga. Jadi Apakah waktu kecil nih Bro ya? Artinya kan kayak saya pribadi kan waktu saya kecil ya saya akan ketemu dengan kedua orang tua saya kan. Bro apakah mengalami itu juga? Artinya bapak ibu bareng gitu. gimana? Maksudnya kamu dibesarkan dari kasih sayang dari bapak dan ibu, merasakan hal itu enggak? Nah itu, jadi saya dilahirkan di hadapan atau di rumah kedua kakak saya. Jadi pada saat itu ayah saya sudah tidak berperan apa, tidak ada peran lagi terhadap saya. Jadi ibu saya membawa saya ke rumah Kakek nenek dari pada mama saat ya. itu dalam keadaan mengandung. Oh ibu ya. Mengandung pulang. Saya tidak tahu apa yang terjadi di masa itu ya. Oh, siap. Dia hanya ya, dari sisi orang tua saya itu saja dia cerita itu. Jadi dari waktu mengandung saya dilahirkan di rumah saya. Oke siap. Dan ibu saya punya paradigma pada saat itu kayak sepertinya ibu saya tidak menerima kehadiran saya. Jadi ibu saya waktu pas lihat saya bayi seperti melihat bayangan ayah saya. Seperti ada benci, tidak suka, sehingga ibu saya pergi merantau. Kamu ditinggalkan waktu masih belum nyampe setahun lah ya? Belum. Jadi saya berapa bulan saya ditinggalkan dan nenek kakek saya lah yang merawat ya. Melanjutkan mengurus saya. Jadi orang tua ibu saya pergi dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Memang betul. Bekerja untuk mengirim ke kampung ya. Iya betul. Tapi ada itu di balik itu ada sesuatu yang bisa hindari. Iya, hindari untuk tidak mau bertemu atau melihat wajahmu secara langsung karena mengingatkan kepada sosok ayahmu ya. Walaupun sebenarnya kamu nggak tahu juga ayahmu siapa pada saat itu kan? Iya pada saat itu. Karena nggak pernah ketemu juga kan? Kalau untuk hari ini dan setelah dewasa ini pernah ketemu. Pernah ada. Tapi apakah kamu ada dendam atau bagaimana kepada ayahmu saat itu? Kalau misalnya dendam ya gimana ya? Kalau untuk dendam saya akan pukuli, saya akan ajar gitu. Iya benar. Mungkin tidak ada. Tapi lebih kayak is nothing. Jadi dia seperti nggak ada. Nggak ada artinya. Saya pikir dia udah kayak tidak ada, seperti ruang hampa. Oh gitu ya. Jadi kalau disuruh pun saya udah nggak mengganggu. Iya. Gitu. Kalau disuruh pun apa mau disampaikan ke bapak kayaknya nggak ada gitu ya. Iya. Kalau mau ngasih tahu apapun kayaknya nggak ada. Karena ya saya bisa bilang bagaimana, tapi nggak boleh
Faktanya sih kita bagi kita ya, kita tidak bisa menutup kemungkinan apa yang terjadi kan. Tapi saya ya begitu, saya nggak mau mengganggu dia, dan mungkin ya sudah, jangan ada tentang dia. Iya. Berarti saya juga minta Iya. maaf untuk ini bro, karena Iya. kita harusnya nggak bahas ini. Betul. Oke, kita bahas ke Mama lah. Mama bisa dibahas ya. Pernah nggak memberikan sesuatu ke ibu gitu, ke Mama gitu, persembahan yang kau berikan dalam bentuk apapun gitu? Iya. Jadi sebenarnya ngomongin saya juga artinya karena jarak kita, Oke, siap. kita dan saya dengan adik saya dan ibu saya. Hmm. Jadi saya pun dengan ibu saya kemudian mungkin nggak bisa dibilang dekat. Karena jujur aja ketika kita mau cerita sesuatu yang deep, ya kan, sesuatu yang ke hati gitu, Mhm. saya nggak bisa ke ibu saya. Jadi tapi saya selalu respect, saya selalu hormati, saya mau melakukan apapun, dan bahkan hari itu pun saya sangat ingin melakukan pembuktian. Saya pasti bisa menjadi seorang. Saya mau menjadi seorang, saya bukan berguna. Saya berguna. Saya selalu membuktikan, saya ingin membuktikan dengan ibu saya. Pernah menciptakan lagu untuk ibu nggak? Kan penulis lagu kan? Betul. Apa ya? Iya, maksudnya saya terbawa suasana, jadi saya coba untuk pernah Untuk menciptakan- lagu ada, saya ada lagu sebelum lagu kan sebagai orang Batak. Iya, orang Batak. Lagu yang Batak yang berjudul Inangku Naburju, ya artinya ibuku yang baik gitu ya. Itu judul artinya. Oh, saya bisa minta Apa itu? dinyanyikan bait pertama lah gitu. Boleh dicek di YouTube aja. Itu aja. Kita mau dengar satu bait atau refnya atau apa yang kata-kata yang kayak sangat mewakili perasaanmu terhadap ibu. Morohingo parngoluaki umaca lugodo pardalanaki di mana dini damangi damang parsinuani ola koro daina dilapuki Inaku naburju mau lihat tema di hoina. Bisa nggak mungkin penonton kalau saya tahu artinya, tapi kan penonton pasti ada yang tidak mengerti bahasa Toba, bisa nggak diterjemahkan artinya? Iya. Bait pertama itu menceritakan tentang awal kehidupan saya, gambar kecil tentang hidup saya. Jadi saya yang ditinggal, atau saya bisa bilang kesimpulannya ayah saya tidak ada. Jadi yang berperan pada saat itu sebenarnya ada kakek dan saya. Iya, Cuma bisa. saya simpulkan aja bahwa ibu saya ada di pihak saya. Yes. Jadi hanya olan kodo nadila buki, artinya cuma ibu yang ada di sampingku. Jadi tidak banyaknya, walaupun dalam setiap persoalan dia, masalah yang dihadapinya, dia masih memikirkan ayah sama anaknya gitu ya. Ya, karena dia Jadi, juga punya dia beban tetap juga kan. bertanggung jawab gitu. Jadi di rapnya saya mengucapkan terima kasih, harap. Oke bro, thank you udah mau berbagi Betul, tentang betul. keluarga ini, karena bagi saya kan sebagai seorang yang masih orang tua memang utuh gitu kan, dua-duanya Cek masih dulu, ada cek gitu. nih. Mana-mana bisa di-cut. Jadi ya artinya kan saya nggak merasakan apa yang bro rasakan gitu. Nah, jadi ya kami yang masih dalam tanda apa masih utuh keluarga kami kan, harusnya kami belajar banyak dari bro kan. Jadi ya bagi teman-teman yang menonton juga seharusnya kalau masih punya keluarga, kamu masih ada bapak yang dilihat setiap hari di rumah, bagaimana bentuknya, kayaknya kita harus harusnya kita betulkan Iya, kasih sayang kita kan gitu. Saya kadang ya itu ketika melihat saudara, Iya benar. lihat bro dengan ya ada support ya, dari Iya, benar, dua benar. pihak, itu memang merasa wow, mungkin ini ya, mungkin ternyata
Mungkin perjalanan orang beda-beda gitu. Iya benar-benar. Ada keirian pasti ada gitu. Pengen banget gitu kan. Gimana Satu sih? hari aja gitu yang mereka merasakan hal yang saya rasakan. Iya, betul. Tapi kembali lagi, ini bukan isu yang apa yang namanya, ini udah isu yang biasa gitu. Ada banyak orang yang mungkin mengalami hal yang sama gitu dengan saya gitu. Nah itu tadi. Tapi memang betul faktor satu lagi itu penting banget, keluarga itu atau orang tua dalam membackup kita ke perjalanan hidup kita dan membentuk karakter kita sebagaimana ketika kita nanti dewasa. Ketika kita kehilangan itu memang berat banget. Itu tadi makanya banyak mungkin yang merasa down, merasa percaya diri. Nah, itu pengaruh sih menurut aku. Oke bro, kalau kita terus ini kita akan sedih-sedih terus Ya, ya, betul. Karena memang kalau kita ngomongin tentang keluarga, hubungan kita dengan ibu, dengan ayah, kita memang nggak habis-habisnya kan. Kadang semua orang punya cerita masing-masing tentang kehidupan ini, tentang keluarga dan sebagainya. Ya, lah bro. Semoga bro bisa menunjukkan kepada orang tua atau siapapun yang selama ini meremehkan kan. Ya, kita harus memang sukses. Gitu. Jadi apapun yang bro mau capai gitu, dari udah S1 juga kan. Artinya mungkin bagi orang di luar sana S1 itu gampang banget. Karena di sistem kan. Tapi kan bagi kita atau bagi bro khususnya yang berjuang sendiri, ya itu suatu pencapaian yang luar biasa gitu. Yang patut diapresiasi gitu. Jadi ya jangan merasa bahwa keberhasilan orang lain menjadi tolak ukur untuk keberhasilan kita. Kadang untuk mencapai sebuah hal yang mudah menurut orang lain, bagi kita sangat sulit. Tapi itu fakta yang memilukan adalah ketika seseorang dilahirkan dengan pewaris, istilah pewaris dan perintis ya. Pewaris dan perintis. Jadi yang beda gitu ya. Jadi perintis ini akan berjalan lebih lambat. Iya benar. Mereka kan perintis. Jadi bukan dari nol dia, tapi dari minus gitu. Nah itu sakit banget gitu. Jadi kapan ya? Semoga yang perintis di luar sana ya, semoga tetap menemukan titik terang dalam kehidupan ini ya. Saya percaya untuk itu, karena kita lengkap, kita punya pola pikir dan sebagainya pasti bisa. Tapi memang nggak segampang ngomong. Saya percaya. Mojo nggak segampang ini hanya memotivasi aja, biar semakin semangat. Gitu. Oke, selain keluarga nih, kan bro sekarang umurnya berapa? Nah, umur sekarang berapa udah bro? Itu dia bro. Sudah kepala 3 nih. Oh berarti sekitar 30-an ya? Apakah sudah atau belum? Ya. Nah itu pertanyaannya yang sangat berat sekali ya. Sudah married atau masih single atau sudah punya hubungan? Oke. Jadi aku spill di sini ya di podcast yang saya spill ya. Semoga juga bisa ya itu dah. Jadi ada pernah ada planning untuk menikah. Oke. Gitu ya. Ada planning untuk menikah pada saat itu. Itu tadi saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya, ujian apa yang masih Tuhan mau titipkan ke saya, sehingga pada saat itu ada masalah demi masalah yang terjadi ketika proses kita mau menuju ke sana gitu. Dan kembali lagi, saya bukan sosok laki-laki yang bisa mungkin tegas gitu, because saya nggak dapat itu gitu. Ketika saya mau itu, nah itu ketika saya mengalami itu masalah problem segala macam yang mungkin menurut saya itu udah nggak bisa saya sehingga pada akhirnya saya udahlah, mungkin hubungan kita nggak bisa lanjut gitu ya. Satu sisi saya nggak perjuangkan dia ya, tapi itulah pendek cerita, ada masalah yang kita hadapi dan banyak sekali yang menghalangi kita. Pada saat itu saya pikir bahwa kalau memang kita jodoh, Tuhan pasti permudah segalanya gitu. Aku gak tahu apa yang Tuhan mau ini dari saya gitu, gak tahu apa planning yang lain gitu ya.